Ya, memang saya di Melaka datang di top form karena itu baru setelah juara Piala Presiden 2015 saya pergi ke Melaka karena ya kita tahu sepak bola di Indonesia waktu itu lagi vakum ya, jadi ada FIFA ban dan kita nggak tahu bagaimana ke depan, kepastian kompetisi tidak ada dan saya akhirnya terpaksa pindah dari Indonesia. Ya, tahun pertamanya juara liga setelah 33 tahun dan saya dapat Golden Boot dengan 30 gol dalam 35 pertandingan karier saya di Malaysia. Dan juga ada yang paling yang sangat penting untuk saya adalah pemain asing pertama yang dapat award dari Gubernur Melaka untuk bintang cemerlang Melaka. Itu untuk orang Malaysia, tapi Pak Gubernur minta saya datang juga dan dia kasih award. Saya sangat-sangat senang dan bangga dengan itu. 2 kali saya dipilih sebagai Player of the Month dan ya itu Golden Boot dan juara. Dan untuk 18 bulan yang saya ada di Malaysia, saya pikir ya itu achievement yang cukup bagus. Pertama, saya kalau Indonesia tidak ada masalah dengan FIFA, pasti saya tidak ketinggalan ya, pergi ya, karena saya dari awal saya merasa nyaman di sini dan cocok dengan cara permainan sepak bola Indonesia. Dan ya waktu itu main di klub besar di Persib Bandung juara dan tidak ada alasan untuk saya untuk pergi ya. Tapi itu masalah yang paling penting adalah masalah dengan FIFA. 1,5 tahun atau 2 tahun tidak ada kompetisi resmi, main turnamen itu tidak begitu bagus untuk pemain profesional karena setiap pemain profesional perlu kompetisi seperti sekarang. Dan ya saya dari dulu saya ikut semua berita soal sepak bola Indonesia dan saya selalu ngomong kalau saya sudah selesai di Malaysia saya ingin kembali di Indonesia karena banyak faktor. Ada keluarga, saya cinta negeri ini, saya merasa nyaman dan saya dan keluarga merasa ini seperti rumah kita. Kalau soal itu 3 klub, itu pertanyaan untuk agen saya. Kalau saya udah tahu, tapi saya tidak boleh memberitahu nama karena harus juga jaga etika. Liga masih jalan dan ya saya tidak mau ganggu konsentrasi klub-klub. Ya pasti nanti ada banyak spekulasi. Jadi kita lihat saja apa yang terjadi. Sebentar lagi mungkin satu minggu 2 minggu mungkin ada apa sudah resmi atau belum, saya tidak tahu. Itu pertanyaan untuk agen saya. Ya sebagai pemain profesional dan yang punya ambisi besar tentu saja saya berharap karena 2015 saya juara Piala Presiden dengan Persib, 2016 saya juara Malaysia Premier League dengan Melaka United. Tentu saja keinginan ada 2017 juga untuk juara. Jadi kalau tim yang berjuang untuk juara itu sebagai plus ya. Tapi yang paling penting klub dan tim punya visi dan misi bagus. Jadi kita lihat challenge apa yang saya akan punya di klub baru. Ya betul saya main di yang pertama Bali Dewata, PSM Makassar, Mitra Kukar, Putra Samarinda dan Persib Bandung. Jadi saya bangga dengan main di semua klub itu. Jadi saya punya momen masing-masing yang baik dan juga bukan begitu baik. Dan tapi yang paling spesial tentu saja adalah juara Piala Presiden 2015 dengan Persib. Karena waktu itu kompetisi berhenti, jadi 3 bulan tidak ada match apapun. Terus Pak Presiden organisasi buat Piala Presiden dan saya pikir itu memang seperti kompetisi walaupun bukan resmi, tapi itu seperti kompetisi resmi, ada gengsi ya. Dan di final ada berapa 80.000 orang di GBK Stadion
luar biasa dan atmosfer luar biasa, dan itu satu momen yang tidak bisa terlupakan. Ya, kita kembali lagi ke Piala Presiden. Waktu itu kita main semifinal lawan Mitra Kukar, dan di Tenggarong kita kalah 1-0. Artinya di Bandung kita harus menang 2-0 atau 3-1 atau 1-0 terus penalti, tapi awal-awal kita kebobolan 0-1. Jadi kita langsung tahu kita perlu 3 gol karena 2-1 mereka lolos ke final. Jadi ada 1-1 own goal, gol bunuh diri, dan 2-1 Atep kalau nggak salah, dan saya mencetak gol untuk 3-1 dan lolos ke final. Itu yang gol paling spesial untuk saya. Kalau itu untuk naturalisasi, memang saya tidak mau ngomong banyak, tidak mau bicara banyak karena banyak spekulasi. Saya juga tidak senang baca di berita sesuatu yang saya tidak bicara, dan banyak ada spekulasi dan untuk klarifikasi. Kalau naturalisasi saya, itu keinginan saya dari dulu, itu bukan baru ya. Jadi saya sudah dari 2010, akhir 2010 saya datang ke Indonesia. Jadi musim 2011 saya main di Bali Dewata. Sudah berapa? Jadi sudah 7 tahun saya ada di Indonesia. Istri saya orang Indonesia. 2 anak saya, dua-duanya kewarganegaraan Indonesia. Karena government, pemerintah Montenegro tidak kasih orang punya 2 kewarganegaraan. Jadi kita pilih kewarganegaraan Indonesia karena tentu saja kita mau tinggal di Indonesia. Dan apa yang saya sakit hati, 2 anak saya perlu visa untuk masuk ke negara asal saya kan. Dan itu satu faktor yang kuat, faktor keluarga. Kenapa saya mau menjadi orang Indonesia? Karena saya mau satu kewarganegaraan dengan keluarga saya. Dan I'm a family man, orang keluarga kan. Dan ya tentu saja itu keinginan saya dari dulu, tapi kalau sudah menikah keinginan itu lebih besar setiap hari. Terus itu sudah mulai saya urus dokumen. Contoh saya udah urus dulu kitas, sekarang sudah punya kitab dan punya KTP warga asing, punya kartu keluarga asing, semua jadi berjalan ke arah situ untuk naturalisasi 1 hari. Tapi kapan itu saya tidak tahu, karena tanggapan resmi atau pembicaraan resmi dengan PSSI tidak ada, walaupun ada media yang tulis berbeda, tapi untuk klarifikasi pembicaraan saya resmi dengan PSSI belum ada. Sejauh ini saya mencetak 55 gol di sepak bola Indonesia, dan mungkin ambisi saya mencetak lebih dari 100 gol. Jadi tinggal minimum 45 gol lagi. Dan saya sudah juara Piala Presiden, tapi saya juga ingin juara liga. Apapun namanya, ESL, Liga 1 atau terserah. Tapi sebelum saya gantung sepatu, saya mau juara liga. Itu keinginan saya, mimpi saya di sepak bola Indonesia, dan mencetak lebih dari 100 gol. Ya, saya rasa kalau mencetak lebih dari 100 gol, saya bisa diingat seperti legenda sepak bola Indonesia. Atmosfer ya. Jadi bukan saya mau comparing dengan Liga Malaysia, tapi memang saya pikir tidak ada banyak negara yang ada atmosfer sepak bola seperti di Indonesia.